aku minta teman-teman yang belum nyalain kameranya, dinyalain, karena kita mau ibadah. Terima kasih. Halo, Seva. Halo, Steph. Kalian dari tadi kayak gak iso nyambung suaranya. Oke, teman-teman, karena ini waktunya sudah lebih, mari kita satu dalam doa dulu sebelum memulai ibadah. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sudah memberkati kami, Kau sudah memberikan kami waktu untuk kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah Zoom bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, Tuhan, yang tidak bisa mengikuti Zoom pada sore hari ini, kiranya mereka bisa datang di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk lagu yang pertama, mari kita pujikan lagu Yesus yang Kuandalkan.
selain Kau, Yesus. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya, aku minta untuk kalian menyalakan kameranya, karena kita ibadah bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini dan menyembah Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menanti. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Untuk lagu yang kedua, mari kita akan nyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji
lagu yang ketiga, kita nyanyikan lagu Ku Sembah Engkau Yesus. Diminta untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, untuk menyalakan kamera. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita pujikan pujian indah ya Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Lalu saya minta tolong untuk Vito memimpin kami dalam doa. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala puji syukur kami dapat berkumpul Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Besarnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau menyertai hamba-Mu yang menyertakan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita Tuhan dapat kembali di hati kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan para pujian-pujian Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Shalom teman-teman semua. Selamat sore. Ya, bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ya, untuk kita masih diberikan kesempatan yang baik ya. Dalam kondisi yang sehat, kita masih bisa berkumpul bersama-sama di sini ya, teman-teman ya. Kita boleh beribadah bersama itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Teman-teman dengar ya suaraku ya? Dengar? Kalau dengar boleh beri jempolnya. Oke, thank you ya. Oke, hari ini aku nggak pakai PPT teman-teman, nggak apa-apa ya. Tapi tetap kita mau belajar ya firman Tuhan yang aku boleh bagikan buat kita semua pada malam hari ini ya, teman-teman. Pertama-tama aku percaya kita semua di sini itu pasti punya yang namanya handphone, gitu ya. Punya yang namanya handphone. Bahkan sekarang ikut Zoom pun itu rata-rata pakai handphone gitu ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman handphone kalian itu tiba-tiba muncul notifikasi, terutama kalau yang pakai HP Android ya, tiba-tiba muncul notifikasi diminta untuk install update. Nah, pernah nggak? Biasanya kalau yang HP Android itu dalam rentang waktu tertentu itu tiba-tiba muncul ya notifikasi diminta install update. Wah, gitu. Entah ada perbaikan atau ada penambahan gitu ya. Semua HP Android itu rata-rata pernah mengalami ya, HP apapun teman-teman. Itu ya. Termasuk dan itu jumlahnya nggak satu kali gitu. Kadang-kadang bisa satu kali, nanti berapa lama ada lagi gitu ya. Dan itu tentu juga butuh memori yang nggak sedikit teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, perkembangan teknologi sekarang, teman-teman, itu benar-benar cepat sekali, gitu ya. Serasa kita baru punya barang A, gitu ya. Yang paling gampang kita lihat aja handphone, gitu teman-teman ya. 10 tahun yang lalu, handphone tuh kayak gimana sih? Mungkin jauh berbeda dengan zaman sekarang ya, teman-teman ya. Yang jelas lebih canggih, lebih mudah, lebih praktis, gitu ya. Kalau kita lihat, terutama zaman-zaman sekarang. Gitu ya. Dan kira-kira kalau kita lihat 5 sampai 10 tahun ke depan, mungkin bisa lebih canggih lagi gitu ya teman-teman ya, lebih canggih lagi ya. Tentu barang-barang elektronik itu setiap hari selalu diupdate, selalu di-upgrade supaya lebih canggih, lebih praktis, lebih mudah digunakan oleh banyak orang, termasuk kita-kita sekarang ini teman-teman ya. Nah, hari ini aku akan sharing buat kita semua ya. Temanya tentang yuk waktunya upgrade gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat sekarang ini waktu itu berjalan dengan sangat cepat ya. Tidak kerasa teman-teman ya. Senin, Selasa, Rabu, nggak kerasa udah Sabtu teman-teman. Besok Minggu. Nanti lusa Senin lagi teman-teman. Nanti tidak kerasa sudah hari Sabtu lagi. Hari Minggu lagi. Begitu terus teman-teman. Waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Contohnya, kalau kita lihat sekarang kondisi pandemi, nggak kerasa loh teman-teman, pandemi itu sudah mau 2 tahun, sudah 1,5 tahun lebih, dan nggak lama nanti 2 tahun, gitu kan, 2 tahun, atau mungkin 3 tahun mungkin, kita nggak tahu teman-teman. Tapi cepat sekali, serasa kayak COVID itu baru muncul dan tiba-tiba sudah tahunan gitu ya, kita hidup di dalam kondisi pandemi saat ini teman-teman ya. Waktu itu berjalan sangat cepat ya. Mungkin buat teman-teman yang sekolah, buat teman-teman yang mungkin ada yang masih berapa dulu masih SD, sekarang sudah SMP. Ya SMP tiba-tiba udah SMA, gitu kan ya. Yang SMA udah kuliah.
yang kuliah sudah beberapa sekarang mau kerja, atau mungkin yang SMA sudah juga, atau SMK langsung sudah mau kerja. Nggak kerasa, teman-teman, ya. Nggak kerasa banget, ya kan? Mungkin yang sudah lama nggak ketemu, mungkin yang udah lama nggak jumpa, tiba-tiba, wah, kok udah besar banget gitu ya, umurnya udah nambah banyak gitu ya. Nah, teman-teman, waktu itu tidak pernah bisa kita hentikan. Ya, waktu itu akan selalu bergerak dengan cepat. Ya, kayaknya sih nggak cepat ya. Kalau kita liatin jam gitu ya, kalau kita liatin jam terus setiap detik, setiap menit, kayaknya lama gitu ya. Tapi kalau kita jalani kehidupan kita setiap hari, kita jalani aktivitas, waktu itu terasa seperti cepat, teman-teman. Ya, tiba-tiba udah besoknya, udah minggu depan, udah bulan depan, nggak kerasa udah mau ganti tahun, gitu kan? Seperti sekarang, 2021 sudah bulan Oktober, ya kan? 2 bulan lagi kita udah ganti tahun, 2022. Nanti mungkin nggak kerasa 2023, teman-teman. Ya, waktu itu bergerak dengan sangat cepat, ya. Dan seiring berjalannya waktu, kita sendiri ini juga semakin bertambah usia. Orang bilang semakin tua, gitu ya. Ya mungkin yang masih kecil mulai beranjak remaja, yang remaja mulai beranjak lebih dewasa lagi, menjadi anak muda, gitu ya. Nanti anak muda beranjak lagi lebih besar lagi, gitu ya teman-teman ya. Seperti mungkin yang tadi aku bilang, mungkin yang sekolahnya masih SD, tiba-tiba SMP, sudah SMA, lanjut nggak kerasa sudah bekerja, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, kita itu tidak bisa menghentikan waktu. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, ya. Tentu waktu akan jalan terus, ya. Dan pertanyaannya adalah apa sih yang kita lakukan di dalam hidup kita, gitu teman-teman. Apakah kita menjadi anak-anak remaja dan kaum muda yang sama saja, ya? Waktu berjalan setiap hari ya begini aja sih, Kak. Aku tiap hari ya begini menjalani aktivitasku, ya setiap hari. Jadi kalau sudah selesai tidur, habis itu besok bangun lagi, sekolah lagi, selesai gitu ya, dan seterusnya gitu. Ataukah ada sesuatu yang kita mau raih, ada sesuatu yang mau kita capai, ada sesuatu yang sedang kita kejar di dalam hidup kita ya. Mungkin yang sekolah, mungkin mendapatkan hasil yang bagus ya kan, mendapatkan nilai rapot yang bagus gitu kan. Paling gampang kan kalau sekolah biasanya kayak gitu ya. Atau mungkin kalian punya hobi apa ya? Mungkin pengen bisa ahli di dalam hobi-hobi kalian. Itu termasuk sesuatu yang pengen kalian capai gitu teman-teman ya. Teman-teman, kita semua, baik yang remaja maupun yang kaum muda, kelak kita semua akan semakin bertambah dewasa, ya. Berapapun umur kita saat ini, teman-teman, semua akan mengalami kalau Tuhan izinkan, ya teman-teman ya. Kalau kita diberi umur yang lanjut gitu ya, jalan terus, kita boleh melewati proses remaja dan kaum muda dan lebih lagi gitu ya. Kita semua akan bertumbuh menjadi dewasa, ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kerohanian kita juga ikut bertumbuh, teman-teman? Ya, ada mungkin ya hal-hal tertentu yang mungkin berhenti bertumbuh, gitu ya. Contohnya itu tinggi badan, ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, tinggi badan itu kan, ini kalau aku salah, teman-teman bisa koreksi ya. Tinggi badan itu kalau nggak salah itu berhenti di usia 18 sampai 20 tahun biasanya. Itu kalau sudah di atas itu biasanya tinggi badan sudah nggak akan bertambah lagi gitu ya. Ataupun kalau misalkan memang bisa ada orang-orang tertentu yang bisa bertambah, itu mungkin umur 21, 22 sudah maksimal gitu. Udah nggak selanjutnya sudah nggak bisa nambah lagi gitu teman-teman. Ya, tapi ya itu hanya satu buah contoh sesuatu yang sudah tidak bisa bertumbuh lagi gitu ya. Tapi ada begitu banyak hal ya yang sebenarnya bisa bertumbuh, teman-teman, seiring dengan bertambahnya usia kita, seiring dengan berjalannya hidup kita setiap hari, teman-teman. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar ya sama-sama ya. Kita mau menjadi anak-anak remaja, anak-anak kaum muda ya yang di masa muda kita sekarang ini
kita bertumbuh nggak cuman umur kita bertumbuh nggak cuman tinggi kita, nggak cuman badan kita, gitu ya. Nggak cuman mungkin sekolah kita yang bertumbuh kan naik kelas terus, gitu ya. Tetapi juga rohani kita mau bertumbuh, teman-teman. Ya, rohani kita mau di-upgrade lagi, ya kan? Masa eh, ilmunya naik, gitu ya, sekolahnya naik kelas terus, naik level terus, tapi rohani kita sama terus, gitu ya. Umur 10, 11, 12 sampai 20 rohani kita sama, ya. Hari ini kita mau belajar sama-sama, kita juga mau upgrade rohani kita, ya. Kita kan Sampai 2 jam. baca Hah? satu ayat. Ya. Oh. Oke. Kita akan baca satu ayat Alkitab ya di Lukas pasal 2 ayat yang ke-52 ya. Kita akan belajar sama-sama dari pribadi Tuhan ya. Aku akan bacakan buat kita semua ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Ya. Di Lukas pasal 2 yang ke-52 ya, di situ dikatakan dan Yesus makin bertambah besar. Kalau teman-teman tahu, Yesus tuh lahir ke dunia juga nggak langsung besar gitu kan ya. Tuhan juga lahir dari bayi, dari masih kecil, juga bertumbuh gitu ya. Tapi sini dikatakan dan Yesus makin bertambah besar, nggak cuma besar teman-teman, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia gitu ya. Nah, di sini yang menarik adalah Tuhan itu semakin hari semakin bertambah hikmatnya dan semakin dikasihi oleh Allah gitu ya. Tuhan Yesus lahir nggak langsung besar teman-teman ya. Tetapi ketika proses Tuhan gitu ya, seiring berjalannya waktu, Tuhan terus bertambah begitu banyak hal teman-teman ya. Dan Tuhan juga pengen kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita bertumbuh itu juga sama gitu ya. Tidak hanya usianya saja, nggak cuman badannya yang nambah besar, tetapi kita juga jadi anak-anak remaja dan anak-anak kaum muda yang semakin dewasa hari demi hari, teman-teman. Ya, bertambah juga apa? Yang penting, bertambah kasihnya, teman-teman. Ya, mengasihi sesama kita, orang-orang lain, ya. Mungkin kalau dulu biasanya kalau anak-anak kecil gitu ya, kalau anak-anak kecil itu kan biasanya masih belum banyak yang dimengerti gitu ya. Jadi lebih banyak kepengennya aku gitu kan. Biasanya kalau anak-anak masih kecil, pengen ini, pengen itu. Tapi seiring berjalannya waktu, tentu kita nggak bisa sama seperti gitu terus gitu ya. Kita udah mulai mikir, oh mikir orang lain juga gitu ya. Nggak cuma diri kita sendiri ya. Jadi kita juga mau belajar kasih itu juga harus bertumbuh gitu ya. Nah, di sini aku akan bagikan buat teman-teman semua gitu ya. Gimana sih caranya mengupgrade hidup kita gitu ya, mengupgrade hidup kita dari sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang besar ya. Karena Tuhan pengen kita karena Tuhan pengen kita menjadi kepala dan bukan ekor. Gitu ya. Tuhan pengen setiap dari kita, anak-anak remaja dan anak kaum muda menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Gitu ya. Oke. Kita akan buka lagi satu ayat firman Tuhan ya. Di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai 32. Oke. Matius pasal 13. Oke, sebentar ya. Oke, pasal 13 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Aku akan bacakan ya buat kita semua.
Di sini ceritanya itu tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, teman-teman, ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Teman-teman, ya, amin, ya, amin. Teman-teman, teman-teman tahu nggak sih biji sesawi itu seperti apa? Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, teman-teman nanti bisa googling, gitu ya. Teman-teman bisa cari tahu. Biji sesawi itu bentuknya kecil banget, teman-teman. Kecil banget. Teman-teman nanti bisa lihat, gitu ya. Teman-teman bisa googling. Kecil sekali, bahkan itu benar-benar kecil. Mungkin kalau sudah kesenggol dikit tuh bisa udah kayak hilang gitu, teman-teman. Ya, oke. Di sini aku mau bagikan buat teman-teman, gitu ya. Kalau sini dikatakan biji sesawi itu memang paling kecil, ya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, ya. Tetapi lanjutannya, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Ya, itu ya. Yang pertama yang aku mau bagikan buat teman-teman semua, ya, gimana sih caranya kita bisa mengupgrade hidup kita menjadi anak-anak remaja dan kaum muda yang bertumbuh. Yang pertama adalah jangan menganggap remeh hal-hal kecil, gitu ya. Ya, yang pertama jangan menganggap remeh hal-hal kecil, teman-teman. Ya, kalau tadi disebutkan biji sesawi itu bentuknya yang paling kecil, gitu ya. Tetapi dari biji sesawi yang paling kecil itu dia bisa punya potensi menjadi sebuah pohon yang sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan sayur yang lain, teman-teman. Ya, kecil dan besar itu tergantung bagaimana kita memandangnya, teman-teman. Ya, oke. Aku punya satu buah contoh cerita ya tentang bagian yang pertama. Kita akan buka ayat Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Kita buka ya, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Oke, di sini judulnya tentang minyak seorang janda ya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Aku bacakan buat kita semua ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Amin. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kisah ini, gitu ya. Ini tuh kisah tentang seorang janda yang dia ditinggal oleh suaminya, dan pada saat itu dia sedang terlibat sebuah hutang, gitu ya. Dan singkat cerita, di situ diceritakan bahwa di situ ada Nabi Elisa, teman-teman, dan Nabi Elisa ini tanya, "Kamu punya apa?" Gitu kan? "Kamu punya apa?" Lalu janda ini dia bilang, "Aku cuma punya buli berisi minyak." Gitu ya. Udah, cuma punya ini, gitu ya.
Sedangkan dia itu sedang punya hutang yang mungkin jumlahnya nggak sedikit, teman-teman. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam kisah janda ini, ya, ketika Nabi Elia itu tanya, gitu ya, kamu punya apa? Gitu. Loh, aku cuman punya buli yang berisi minyak. Ya, secara logika, teman-teman, secara logika, ya, mungkin minyak ini tuh bukan solusi bagi janda ini, gitu ya, ya kan? Bayangin kalau kita di posisi seorang janda ini, gitu ya, kita punya hutang banyak banget, terus minyak ini mau buat apa? Emangnya minyak ini bisa lunasin hutang-hutangnya, ya kan? Mungkin buat janda ini, minyak ini sudah mungkin kayak nggak ada artinya. Ini emang bisa apa gitu loh. Ini bukan solusiku untuk membayar hutang gitu ya. Tapi kalau kita baca kisah dari janda ini, kalau kita baca di ayat-ayat yang selanjutnya gitu ya, justru Elisa melihat ya buli yang hanya berisi minyak itu, yang hanya ada itu sebagai salah satu hal yang sangat besar ya. Dan kalau kita baca di kisah selanjutnya, Elisa itu dia pinjam ya, dia pakai minyak itu dan waktu itu dia bilang kan sama si jandanya, kamu pinjam sama tetangga-tetanggamu buli-buli yang lain, gitu kan? Pinjam, pokoknya yang ada pinjam, ada dipinjam semuanya, gitu teman-teman. Dan singkat cerita dipinjam, gitu ya. Dan kalau kita baca lagi dalam kisahnya, di situ akhirnya mujizat Tuhan itu terjadi, gitu ya. Yang awalnya janda itu cuma punya buli, ya, yang berisi minyak, punya dia sendiri. Tapi setelah dia melakukan apa yang diminta oleh Elisa, ya, mujizat Tuhan terjadi dan semua buli-buli yang dia pinjam tadi itu semua penuh dengan minyak, teman-teman. Ya, kalau tadi seorang janda tadi dia melihat minyak ini bukan solusi gitu loh. Minyak ini emang mau buat apa gitu loh. Minyak ini nggak bisa menyelesaikan masalahku gitu ya. Tetapi justru Elisa itu melihat minyak ini itu sebagai satu kesempatan gitu ya, satu kesempatan yang Tuhan bisa lakukan untuk Tuhan bisa menyatakan mujizatnya gitu ya. Mungkin teman-teman pernah nggak sih kita berpikir, aku tahu kita semua punya masalah teman-teman, gitu ya. Kita semua punya masalah. Pernah nggak sih teman-teman merasa bahwa masalah kalian tuh begitu besar, masalah kalian tuh begitu sulit. Mungkin teman-teman yang di sekolah mengalami kesulitan di dalam pelajaran-pelajaran tertentu yang kalian merasa, duh, ini kok susah banget sih gitu loh. Kayaknya aku udah belajar berulang kali, aku udah berusaha, tapi kok kayaknya juga nggak bisa. Atau mungkin teman-teman punya masalah yang lain yang teman-teman merasa itu berat banget gitu ya, berat banget sampai teman-teman berpikir bahwa nggak bisa ini nggak bisa gitu loh, ini kok masalahnya berat banget gitu ya. Serasa itu tidak bisa terselesaikan gitu. Nah, tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar, teman-teman, ya, bahwa kita sama-sama harus tahu bahwa dengan hal-hal yang kecil Tuhan bisa berbuat sesuatu hal yang besar dalam hidupmu, teman-teman. Ya, mungkin kita merasa, usahaku cuma gini-gini doang, nggak bisa, ini nggak akan cukup, gitu loh. Ini nggak bisa menyelesaikan masalahku, ini nggak bisa menyelesaikan problemku sekarang, gitu. Tetapi kita mau belajar dari kisah janda ini hari ini, teman-teman, dua raja-raja ini. Justru dengan hal-hal yang kecil, ya, Tuhan bisa lakukan sesuatu hal yang sangat besar di dalam hidupmu, teman-teman. Ya, kita semua yang hadir pada sore hari ini, ya, teman-teman jangan lihat kondisimu hari ini, ya,
Jangan lihat keadaanmu hari ini, ya. Jangan lihat masalahmu hari ini, teman-teman, ya. Aku nggak tahu apa yang sedang kalian hadapi hari-hari ini, kesulitan yang sedang kalian alami hari ini, pergumulan yang kalian punya hari ini masing-masing. Aku nggak tahu, teman-teman. Tetapi, ya, percayalah bahwa Tuhan itu mampu mengubah hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, ya, hal-hal yang mungkin kita anggap ini bisa apa sih, gitu. Tuhan bisa lakukan luar biasa untuk mengubah setiap hidupmu, itu ya. Asalkan kita mau percaya sama Tuhan, ya, kita mau berserah penuh kepada Tuhan, percayalah, kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Asalkan kita mau jalani prosesnya Tuhan, ya, teman-teman, kita mau terus bentuk hidup kita menjadi lebih baik, kita upgrade diri kita terus lebih baik hari demi hari. Itu ya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-10, ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Oke, sebentar ya, teman-teman. Bentar. Lukas. Maaf, teman-teman. Kayaknya aku salah ketik. Maaf, salah. Tapi yang pasti itu intinya adalah setialah dalam perkara yang kecil, ya, dan Tuhan akan mempercayakanmu di dalam perkara yang besar. Teman-teman, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita mau lakukan dengan baik, kita mau lakukan dengan maksimal. Percayalah, teman-teman, segala sesuatu itu bermula dari hal-hal yang kecil, ya kan? Jika teman-teman mau menjalani hal-hal yang kecil, teman-teman percaya suatu hari teman-teman akan dipercaya juga di dalam hal-hal yang besar. Ya, jika teman-teman bisa dipercaya di dalam hal-hal yang besar, otomatis hidup teman-teman juga akan upgrade, akan naik. Gitu. Setia di dalam hal-hal yang kecil, teman-teman. Ya. Berkat sekecil apapun yang teman-teman dapat, tindakan sekecil apapun yang bisa teman-teman lakukan, jangan pernah anggap itu sia-sia, teman-teman. Karena kenapa? Karena dari hal-hal itu yang bisa membuat kita semua bertumbuh menjadi lebih besar lagi. Ya, kita bisa menjadi anak-anak remaja dan kaum muda yang bisa semakin hari bisa semakin dewasa, teman-teman. Ya, contohnya apa? Contoh hal-hal kecil, on time, ya, hal kecil kan, ya, simpel, teman-teman, ya, datang ibadah tepat waktu, ya, ikut datang ke sekolah tepat waktu, gitu kan, hal yang kecil. Atau contoh yang lain, disiplin, ya, disiplin. Itu hal-hal yang kecil, teman-teman. Tetapi, sudahkah kita bisa taat? Sudahkah kita bisa melakukannya dengan baik? Nah, atau mungkin apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita hari-hari ini? Mungkin itu sesuatu yang kecil. Atau mungkin Tuhan mempercayakan kita boleh melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin yang sederhana, gitu ya. Tapi kita mau belajar, kita mau lakukan semua apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita dengan baik, dengan setia. Ya, kalau kita setia di dalam perkara yang kecil, maka Tuhan pun akan mempercayakan hal-hal yang besar di dalam hidup kita, teman-teman. Ya, puji nama Tuhan. Oke, itu yang pertama ya, teman-teman ya. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Yang kedua, kita akan lihat lagi di Matius pasal yang ke-13 tadi ya, teman-teman ya.
ayat yang ke-32. Sebentar. Oke, Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-32 tadi ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Oke. Di situ ada kalimat di ayat yang ke-32 itu tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi ini juga bisa lebih besar daripada yang lainnya. Oke. Yang kedua yang aku mau bagikan buat teman-teman semua adalah fokuslah kepada Tuhan dalam menjalani proses. Itu ya. Teman-teman, kalau kita lihat ya, benih gitu ya. Benih itu ketika dijatuhkan ke tanah, teman-teman. Itu enggak tiba-tiba secara sulap gitu ya, langsung bertumbuh sendiri, enggak, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman pernah belajar di sekolah gitu ya. Benih itu ketika ditanamkan ya, benih ketika ditanamkan itu akarnya itu otomatis pasti akan mencari sumber air gitu ya. Pasti dia akan langsung menjalar ke bawah mencari sumber air. Ketika proses akar itu mencari sumber air, kira-kira apakah gampang sih? Enggak juga loh, teman-teman. Itu sulit. Ya, gimana nanti kalau ternyata sumber airnya itu dalam, atau mungkin sumber airnya itu enggak dekat, gitu ya. Dan itu proses akarnya itu harus nyari terus, karena kalau tidak begitu, maka benih itu nggak bisa tumbuh, teman-teman. Tapi yang menarik adalah kalau teman-teman lihat benih, gitu ya, akarnya itu menjalar ke bawah, ya, tetapi tunasnya itu selalu ke atas, gitu ya, selalu ke atas. Kenapa ke atas? Karena dia mencari sinar matahari, teman-teman, gitu ya. Nah, teman-teman, mencari sumber air, kalau diibaratkan seperti benih tadi, itu nggak gampang, teman-teman. Sama seperti kehidupan kita, ya, masing-masing semua, remaja dan juga kaum muda. Hidup itu tidak mudah, teman-teman, ya. Selalu ada rintangan, selalu ada kesulitan yang kita masing-masing hadapi. Entah di sekolah, entah di kuliah, atau mungkin di tempat kerja, atau mungkin di sekeliling kita, sekeliling rumah kita, dimanapun. Mungkin ada begitu banyak hambatan dan rintangan yang kita hadapi, teman-teman. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar, ya. Kita mau fokus cari Tuhan. Kita mau fokus andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman, aku tahu di sini semua adalah anak-anak remaja dan kaum muda yang hebat, anak-anak kaum muda remaja yang luar biasa, gitu ya, luar biasa. Tetapi kita semua perlu ingat, teman-teman, ya, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita semua tetap butuh Tuhan. Ya, siapapun kita hari ini, teman-teman. Ya, apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kepintaran, kepandaian, tetap kita semua butuh Tuhan. Ya. Jangan pernah menolak proses, teman-teman. Ya. Jangan pernah menolak proses. Tetapi kita mau jalani proses itu ya dengan fokus, tetap fokus sama Tuhan. Ya. Sama misalkan teman-teman mau dapat nilai yang bagus. Ya kan? Teman-teman nggak mungkin bisa dapat nilai yang bagus di dalam sekolah kalau teman-teman nggak belajar. Kalau teman-teman nggak berusaha untuk belajar. Ya kan? Nggak mungkin teman-teman cuma doa, lalu besok tiba-tiba teman-teman dapat 100. Nggak mungkin. Ya. Doa perlu pasti, teman-teman. Tetapi tentu ada proses yang harus kita jalani. Ya. Teman-teman mungkin dari sekolah ya, sekolah karena kebanyakan sekolah ya. Teman-teman dari SD, SMP, yang hari ini sudah SMA, hari ini sudah kuliah, semua ada prosesnya, teman-teman. Nggak tiba-tiba harus dari TK kuliah gitu.
Nggak gitu ya. Semua ada prosesnya gitu. Nah, mari kita mau sama-sama, kita mau jalani proses hidup kita, jangan pernah lupakan Tuhan, teman-teman. Sesulit apapun yang kamu sedang hadapi hari-hari ini, seberat apapun masalah yang sedang kamu pikirkan hari ini, ya, selalu ingat Tuhan, kita mau jalani sama-sama sama Tuhan. Nah, di sini ada satu tokoh yang mau aku sharekan buat kita semua gitu ya. Kita nggak perlu buka ya. Itu Daud, teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ya, aku percaya kita semua tahu di sini kisah dari seorang Daud. Ya, Daud ini yang awalnya anak yang paling kecil gitu ya. Seseorang yang dianggap remeh gitu ya oleh saudara-saudaranya gitu ya. Siapa sih Daud? Cuman penggembala domba, ya kan? Apalagi ketika mau berperang lawan Goliat, Daud ini udah bener-bener diremehkan. Kamu ini bisa apa gitu loh. Bahkan pengalaman perang pun kamu nggak punya, gitu kan? Pernah nggak sih teman-teman kita merasakan hal-hal seperti itu di dalam hidup kita gitu? Mungkin terkadang kita diremehkan, mungkin kita merasa kita nggak dianggap sama orang lain, gitu ya. Daud ini mungkin bisa diibaratkan seperti benih tadi, teman-teman. Ya, nggak mudah. Mungkin dia juga mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa ditindas. Tapi kalau kita lihat proses dari seorang Daud, dari seseorang yang hanya biasa-biasa saja, gitu ya. Tetapi karena proses dari Tuhan, bagaimana dia bisa menjadi seorang raja yang luar biasa, kita bisa lihat, teman-teman. Ya, kita bisa lihat seseorang yang benar-benar berproses bersama Tuhan. Kita bisa lihat perjalanannya hidupnya seperti apa. Gitu ya, teman-teman. Mungkin kadang kita merasa, enggak apa-apa, aku bisa kok nyelesain semua. Ya, benar. Mungkin kadang ada hal-hal yang kita bisa selesaikan dengan kemampuan kita. Tapi itu tidak membuat kita terus, aku nggak perlu Tuhan kok. No, teman-teman. Kalau kita mau hidup kita upgrade, kita mau hidup kita lebih bertumbuh lagi, terutama kerohanian kita, teman-teman. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Ya. Dan kita mau sama-sama berproses sama Tuhan, teman-teman. Ya. Jadi tadi yang pertama itu jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Percayalah teman-teman, apapun yang kamu lakukan hari ini tidak ada yang sia-sia kok. Nggak ada yang sia-sia. Semua hal-hal kecil itu bisa menghasilkan hal-hal yang besar. Itu ya. Oke. Kedua, kita mau fokus sama Tuhan ya dalam menjalani proses hidup kita, teman-teman. Ya. Tetap andalkan Tuhan, tetap cari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, teman-teman. Percayalah di kehidupan masa mudamu, ya, kamu akan melihat, kamu akan menjadi orang yang luar biasa, ya. Karena sebenarnya setiap dari kita, Tuhan pasti sudah punya rancangan yang begitu begitu indah, teman-teman, bagi setiap kita. Tinggal gimana kita mau jalani nggak prosesnya Tuhan, atau kita mau menurut caranya kita, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ya, puji nama Tuhan, kita mau lihat teman-teman. Kalau kita sampai dengan hari ini, ya, kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Aku pengen mengajak kita sama-sama, kita juga mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa? Kita mau jadi anak-anak Tuhan, anak-anak kaum muda dan anak-anak remaja yang membanggakan Tuhan. Kita mau upgrade hidup kita, teman-teman. Kita nggak bisa rohani kita itu sama-sama terus, nggak bisa, teman-teman. Kalau kita mau kasih yang terbaik sama Tuhan, ya usia kita boleh bertambah. Mungkin yang lain boleh bertambah.
biarlah kerohanian kita juga bertambah, teman-teman, masing-masing. Mungkin yang baca Alkitabnya mungkin masih bolong-bolong, belajar, berusaha, rajin setiap hari. Mungkin yang berdoanya juga masih bolong-bolong, cuman makan mungkin. Berusaha, selagi Tuhan masih kasih kesempatan buat kita juga mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya teman-teman ya, bagaimana Tuhan sudah memberkati kita hari ini, ya kan? Semua yang kita terima sampai dengan hari ini, di masa mungkin pandemi, kita masih boleh sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah bagi setiap kita, asalkan kita mau ikuti prosesnya Tuhan. Ya, di nama Tuhan, firman Tuhan tidak aku perpanjang, biarlah ini menjadi sesuatu semangat yang baru ya bagi setiap kita, siapapun dari kita, berapapun umur kita saat ini, teman-teman, ya, itu tidak menghalangi kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Meskipun mungkin umur kita di sini tuh ada yang jomplang-jomplang ya, yang kakak-kakaknya mungkin sudah 20 lebih, mungkin teman-teman rata-rata mungkin belasan. Wah, aku masih kecil, teman-teman. Teman-teman kalau mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, tidak perlu menunggu harus sudah punya ini itu, harus sudah berhasil ini itu. Enggak, teman-teman. Ya. Apapun yang bisa teman-teman lakukan, hal-hal yang kecil sekalipun, ya, mari kita lakukan yang terbaik. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan pun sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita, teman-teman. Ya, di nama Tuhan. Sebentar kita mau nyanyikan pujian. Lisa boleh nyanyi, minta tolong lagu yang tadi ya, Yesus yang kuandalkan ya. Oke, kita mau nyanyikan pujian itu yang tadi ya. Sebelum nanti kita juga masuk di dalam doa ya. Di nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Yesus yang kuandalkan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas
penyertaan pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Fendi Tuhan. Kiranya firman yang sudah disampaikan dapat menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami dapat jadi terang dan contoh teladan bagi sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau mau memberkati Kak Fendi Tuhan. Kau berkati kesehatannya, keluarganya, terutama pelayanannya Tuhan dan pekerjaannya Tuhan. Semua doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang menuntun kami dan menjadikan kami siap untuk di-upgrade ke level yang selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.